Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Ibu perkenalkan, saya Hana, mahasiswa keperawatan dari UMKT. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah ya, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Keadaan saya baik, sus, alhamdulillah. Baik ya. Ibu, di sini saya akan melakukan konseling ya Bu ya. Saya mendatangi tiap-tiap rumah dan kebetulan saya mendapat di tempat Ibu. Baik, Ibu, saya akan ngontrak waktu untuk kita berbincang-bincang ke depannya selama kurang lebih 15 menit Bu ya. Ya, Apakah Ibu bersedia? ya bersedia. Bersedia ya Bu ya. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu sebelum kita mulai? Tidak ada, Mbak. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, di keluarganya Ibu ini apakah ada yang sedang keadaannya kurang sehat gitu? Kalau di keluarga saya ini ada sih, Mbak. Ibu saya, dia tuh punya penyakit diabetes. Terus dia tuh kayak susah gitu kalau dibilangin. Jadi tuh kadang pola makannya tuh nggak diatur, Mbak. Jadi dia tuh diabetesnya kan diabetes basah ya, Mbak. Dia itu suka luka. Terus kalau misalnya makan ini sedikit, nanti tuh diabetesnya tuh jadi lukanya tuh jadi besar, jadi berair kayak gitu, Mbak. Tambah air ya. Ya. Kalau boleh saya sambil catat data-datanya Ibu ya, Bu. untuk mengecek nanti bagaimana ke depannya ya. Ya. Usianya ibunya Ibu itu berapa? Orang tuanya Ibu? Sekitar 67 tahun. 67 tahun ya. Ya. Baik. Ibu apakah bisa bantu ceritakan Bu kegiatan kesehariannya orang tua Ibu itu mulai dari bangun sampai tidur lagi? Oh iya, kalau kegiatannya ibu saya tuh karena sudah sepuh ya, Mbak, sudah tua, jadi nggak banyak kegiatan. Paling kalau bangun tidur, apalagi puasa sekarang kan bangun tidur, sahur, habis itu sholat, habis itu tidur, bangun, tidur lagi, Mbak, habis sholat itu baru bangun paginya. Nah, paginya tuh ya paling cuma berjemur, ya habis itu bantuin paling nyapu-nyapu sedikit, tapi itu sedikit aja, Mbak, nggak yang kayak satu rumah gitu, paling cuma sapu halaman gitu aja. Terus itu nanti tidur, habis tidur nonton, habis itu nanti sampai mau buka puasa. Nah, yang masalahnya itu buka puasanya itu dia suka makan yang aneh-aneh, Mbak. Kalau sudah saya bilangin nggak boleh makan ini, tapi tetap makan gitu. Nah, hari itu kan ada dia tuh tetap makan kayak gitu, jadinya luka, dia tuh punya luka kecil tapi lama-lama jadi besar. Jadi besar Iya, ya. itu aja. Jadi orang tuanya Ibu kalau itu meskipun sudah sepuh ikut puasa tetap Bu ya? Iya, ikut Kuat ya? puasa. Iya. Masih juga melakukan aktivitas bantu-bantu Ibu lah ya, Iya. istilahnya. Kemudian itu saat buka puasa itu jenis makanannya apa Bu yang dimakan tuh? Kayak Paling- manis-manis terus Iya. jenis apa? Seperti kolak atau apa Bu ya? Kalau makan tuh ya kolak, habis itu kayak buah-buah tuh di jus, habis itu paling makan-makan yang manis kayak kue-kue basah yang manis gitu, Mbak. Kue basah tuh juga ya, banyak gulanya Bu ya? Iya. Itu kalau saat buka puasa tuh langsung makan konsumsi karbohidrat seperti nasi atau tidak Bu? Kalau nasinya itu kayak habis orang terawih, tapi kan ibu saya nggak terawih ya. Nah, habis itu paling kalau kami pulang terawih baru makan sama-sama gitu, Mbak. Tapi yang pertama tuh makan yang kayak manis-manis gitu dulu. Susah dicegah gitu Bu ya, Iya, kalau makan susah manis, dibilangin. susah dibilangin ya. Kemudian ada nggak Bu makanan yang disukai sama tidak disukai sama orang tuanya Ibu tuh? Kalau yang nggak disukain kayaknya yang pahit-pahit gitu, Mbak. Yang pahit-pahit justru yang dia sukai ya? Iya, kayak pare gitu. Sayur pare itu ya? Iya, dia nggak suka kalau pahit. Tapi kalau makan dia harus manis tuh, harus manis banget, Bu. Pantas Iya. naik ya gula darahnya. Oke. Kemudian menurut Ibu nih ya, makna menjaga kesehatan itu seperti apa Bu ya? Kalau menurut saya makna menjaga kesehatan itu pola hidupnya itu dijaga, terutama pola makan.
pola hidup tuh kayak misalnya rajin olahraga begitu mbak. Jadi olahraga tuh ya. Ya. Kemudian dari kebiasaan orang tua ibu itu tadi ya, menurut ibu apakah itu ada yang mau diubah? Kalau menurut saya iya mbak, kayak terutama cara makannya gitu. Cara makannya ya. Terus apa lagi bu selain itu? Mungkin itu aja ya mbak, makannya sama yang sebenarnya di pantangan makannya itu apa aja kayak gitu. Apa ibu sebelumnya belum tahu pantangan makan untuk orang yang diabetes seperti itu? Kalau saya belum terlalu tahu sih mbak. Belum terlalu tahu ya. Kemudian ada beberapa hal ya bu ya yang harus ibu pahami seperti itu untuk pantangan-pantangan makanan ibu yang mengalami diabetes itu tadi ya, seperti makanan manis itu, kue-kue tadi basah tuh itu sebaiknya dihindari bu. Gitu. Iya. Mungkin ibu bisa kasih tahu ke orang tua ibu gitu untuk makanannya yang jangan ngambil makanan yang manis itulah ya, ditahan gitu untuk tidak makan. Kemudian untuk pola makannya itu sendiri kan ini lagi puasa bu ya. Ya. Untuk sahur mungkin bisa makan nasinya itu ya jangan yang terlalu banyak lah bu ya, karena itu juga mengandung gula yang banyak. Kemudian terakhir ini kadar gula darah ibunya itu berapa? Lagi seimbang atau lagi naik? Lagi kemarin habis cek tuh lagi naik sih mbak, Lagi naik ya? Iya. Sekitar berapa bu? sekitar 200-an ada bu ya? iya 200 200 itu lebih udah tinggi. Iya 200 lebih. 200-an ya. Biasanya tuh sering kontrol nggak bu ke puskesmas atau rumah sakit? Biasanya itu jarang sih mbak kalau kontrol itu, soalnya ibu saya suka nggak mau kalau diajak. Oh, jadi untuk ngecek kadarnya tuh di rumah ada diedukasi untuk ngecek, cara ngeceknya sendiri atau bagaimana? Paling kalau itu kadang ibu saya itu biasanya ke puskesmas, tapi ya jarang gitu mbak. Kayak misalnya lagi luka kakinya besar gitu baru dia mau diajak ke puskesmas. Oh, saat sudah kakinya Iya. ada luka-luka itu baru mau cek ya? Iya. Ibu itu alangkah baiknya ya ibunya tuh udah jakin kontrol ya ke puskesmas yang terdekat. Kan biasanya itu ada buat periksa-periksa kadar gula darah gitu ya bu. Nggak terlalu mahal juga sih bu untuk cek seperti itu. Jadi dikasih tahu orang tuanya bu ya untuk diajak ke mengecek sebelum ada luka yang timbul seperti itu ya. Kan nggak bagus juga kalau tinggi gula darahnya. Jadi kan harus tetap stabil gula darahnya ya. Baik. Jadi nanti untuk mengontrol gula darahnya nanti saya bisa rekomendasiin untuk datang ke puskesmas terdekat bu ya. Kemudian untuk itu tadi kegiatan sehari-hari seperti olahraga itu harus tetap rutin dilakukan bu ya, seperti jalan-jalan di depan rumah tuh bisa juga ya, ibunya diajakin setelah sahur tuh bu, pagi-pagi kan juga banyak orang yang jalan-jalan gitu bu ya. Baik, sepertinya cukup ya bu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi bu? Berarti ini memang harus dijaga ya mbak, kayak pola makannya gitu. Iya bu, harus dijaga sekali. Bahkan makan nasi itu pun juga harus dikurangi gitu, nggak boleh yang porsi banyak seperti orang normal gitu. Lebih banyak makan sayur juga sih bagus bu. Seperti itu. Ada lagi bu? Sudah ibu mbak, makasih. Oke, baik kalau begitu saya akhiri bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam.